Kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari yang sangat cerah ini. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi ketika kita sedang menunaikan salat asar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hujan yang turun itu betul-betul membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul membawa manfaat untuk kehidupan kita umat manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang hidayah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pertama-tama melihat eksistensi atau keberadaan kita di atas muka bumi ini. Kita harus terlebih dahulu merenungkan seperti apa perjalanan kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita hidup. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita lahir, keluar dari rahim ibu kita, lahir ke muka bumi ini untuk melewati sebuah perjalanan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun perjalanan di dunia ini sangat singkat dibandingkan dengan perjalanan kita pada tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya, meskipun perjalanan kehidupan kita di dunia ini bisa dikatakan sangat singkat dibandingkan perjalanan kita pada episode kehidupan kita selanjutnya, tetapi perjalanan kehidupan di dunia ini adalah perjalanan yang sangat atau yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Kita sudah melewati alam rahim, kita keluar, dilahirkan oleh ibu kita, dan sekarang kita masuk ke alam dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Jadi ibaratnya sekarang kita ini seperti misalnya orang sidrap, tiba-tiba kita naik pesawat, pesawat itu terbang entah kemana, lalu kemudian di atas sebuah tempat oleh pilot pesawat itu kita disuruh untuk terjun, ya, disuruh terjun, ya. Apakah terjun payung atau pakai plastik saja terjunnya, ya terserah, atau pakai sarung, terserah, yang penting disuruh terjun. Kemudian kita mendarat di sebuah tempat yang antah berantah yang kita tidak pernah datangi sebelumnya. Kira-kira kita akan menjadi seperti apa? Sudah pasti kita akan kebingungan. Sudah pasti kita akan kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak tahu apa-apa. Jadi begitulah perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Allah sudah menegaskan bahwa kita dilahirkan, dikeluarkan dari rahim ibu kita dalam keadaan kita tidak mengetahui apapun.
Tetapi bersyukurlah kita bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, tidak membiarkan kita begitu saja. Karena itu dalam kelanjutan ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Meskipun kita dilahirkan, dikeluarkan dari rahim ibu kita dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa, tetapi Allah mengatakan, dan kami telah memberikan atau menciptakan untuk kalian 3 hal. Yang pertama adalah as-sam', pendengaran, wal absar, penglihatan, dan yang terakhir adalah al-af'idah, hati. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian mensyukuri ketiga pemberian Allah itu dengan menggunakannya untuk memahami, untuk mencari dan memahami petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cukup dengan itu? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga apa? Juga menurunkan para nabi dan rasul kepada kita. Apa cukup hanya dengan itu? Tidak. Allah juga menurunkan kitabnya, panduannya untuk kita. Karena itu, dengan ketiga potensi, dengan ketiga pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, as-sama', pendengaran, al-absar, penglihatan, dan al-af'idah, hati, itu menjadi kewajiban kita semua untuk menggunakan ketiga instrumen, ketiga pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk mencari petunjuk, atau kalau bahasa Arabnya disebut mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dicocok-cocokkan dengan judul ketika hidayah menyapa, ya dengan itulah kita menyapa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah kita mencari, dengan itulah kita menyambut hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu ayat ini juga dijelaskan atau dijadikan sebagai landasan oleh para ahli pendidikan Islam. Ya, mereka mengatakan bahwa seorang anak itu dilahirkan ke atas muka bumi ini memang tidak tahu apa-apa. Memang tidak tahu apa-apa, tetapi dia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 hal itu. Karena itu menjadi tugas orang tua untuk memanfaatkan ketiga hal itu, agar supaya kemudian bisa melahirkan, mewujudkan anak-anak yang diharapkan, anak-anak soleh. Karena itu merupakan sebuah kekeliruan ketika ada orang tua misalnya yang menganggap atau yang berpandangan bahwa anak itu dilahirkan ya sudah begitu, ya, artinya sudah begitu modelnya, kira-kira seperti mobil, ya sudah begitu, dia lahir sudah langsung lengkap, ada pintunya, ada bannya, ya, ada mesinnya, lengkap, semuanya lengkap, bahkan bensinnya juga ada dengan olinya. Itu adalah satu kekeliruan. Anak itu dilahirkan oleh Allah, ibaratnya dia dilahirkan hanya kerangkanya saja. Lalu kemudian orang tualah yang bertugas untuk membentuk itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kalau kita berbicara tentang hidayah Allah, maka kita akan berbicara tentang sebuah persoalan yang sangat penting, sebuah persoalan yang sangat kita butuhkan setelah kita memahami betapa beratnya perjalanan kehidupan kita di dunia yang sangat singkat ini, dan betapa dalam perjalanan kehidupan dunia yang sangat singkat ini kita sangat membutuhkan hidayah
kita sangat membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dalam khutbah Jumat saya menggambarkan ya, bahwa memang kehidupan dunia ini sangat singkat ya, kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di fase selanjutnya, di fase akhirat. Kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya ya, saya selalu mengangkat dan mengingatkan, paling-paling kita ini hidup di dunia berapa tahun? Ada di sini yang kira-kira hidup 1000 tahun ya, tidak ada. 500 tahun, saya diskon 50%, ada? Tidak ada. 100 tahun, anggaplah 100 tahun kita hidup di dunia ini. Dan setelah kehidupan dunia ini kita memasuki sebuah kehidupan yang bernama kehidupan alam kubur. Berapa lama kita tinggal di dalam kubur kita? Berapa lama Bapak dan Ibu sekalian? 100 tahun? Belum tentu, wallahu a'lam. Tapi sekedar gambaran ya, tadi ini juga saya jelaskan di khutbah Jumat, sekedar gambaran untuk kita bahwa yang pasti kita akan tinggal di alam kubur kita itu sampai nanti hari kiamat terjadi ya, istilahnya terjadi tompi hari kiamat baru kita bangun. Kalau tidak terjadi hari kiamat, tidak mungkin kita bangun dari kubur kita ya, seperti dalam film-film horor itu ya, bangkit dari kubur atau apa itu ya, tidak ada itu ya. Nanti kalau kiamat terjadi baru manusia ini dibangkitkan oleh Allah ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala atau meniup trompet tanda hari kiamat itu, kata Nabi SAW, sejak dia diperintahkan oleh Allah untuk meniup itu trompet, tidak pernah berkedip matanya sekalipun. Tidak pernah berkedip. Jadi dia dalam posisi siap siaga. Kenapa? Dia khawatir jangan sampai kalau dia berkedip, tiba-tiba Allah perintahkan dia untuk meniup itu. Jadi coba lihat, malaikat yang ditugaskan untuk meniup itu tidak pernah berkedip, sementara kita manusia yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa jalan-jalan ya, masih bisa. Tapi malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup itu tidak pernah mengedipkan matanya. Berapa lama kita akan tinggal dalam kubur kita sampai nanti malaikat itu meniupkan sangka? Kapan? Tidak tahu. Tapi sekedar gambaran saja untuk kita bahwa Nabi SAW ketika masih hidup pernah mengatakan, bu'ithtu baina yaday sa'ati kahatain. Aku diutus menjadi nabi dan rasul, sementara jarak antara aku dengan hari kiamat, jarak antara diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti ini dekatnya, kata Nabi SAW. Seperti dekatnya jari telunjuk ini dengan jari tengah, untuk menunjukkan kepada kita betapa dekatnya itu hari kiamat. Tapi sekarang sudah 1400 tahun Nabi diutus, belum terjadi kiamat. Artinya apa? Artinya 1400 itu bagi Allah sedikit sekali, sangat pendek. Artinya lagi apa? Artinya kemungkinan besar kita akan tidur, kita akan tinggal di alam kubur kita itu kurang lebih masih 1000-an tahun. Wallahu a'lam. Bisa jadi masih 1000-an tahun. Jadi coba lihat Bapak dan Ibu sekalian, di dunia hanya 100 tahun ya, bahkan kalau dilihat wajah-wajahnya ada yang tidak sampai ya, saya lihat ini wajah-wajahnya ya, ada nih kelihatannya yang 1 tahun lagi sudah ya. Mungkin ada lagi yang 1 hari lagi ya. Semua wajahnya potensial ya. Semua wajah-wajah yang saya lihat di sini memiliki potensi untuk meninggal dunia dalam waktu dekat ya. Termasuk saya
Jadi sangat pendek dibandingkan dengan kehidupan. Kita belum berbicara tentang kehidupan akhirat, ya. Kita baru berbicara tentang kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan alam kubur kita. Di dunia 100 tahun, di alam kubur ya katakanlah 1000-an tahun lagi. Jadi masih lebih lama di sana. Tetapi di dunia, kehidupan dunia yang pendek ini, yang singkat ini, inilah yang sangat menentukan. Inilah yang sangat menentukan. Ya. Menentukan apa? Menentukan bahagia tidaknya kita dalam fase kehidupan kita selanjutnya. Bahagia atau sengsaranya kita di kehidupan selanjutnya itu ditentukan di sini. Di kehidupan dunia yang mungkin di antara kita, seperti yang saya katakan tadi, mungkin di antara kita ada yang paling tinggal 1-2 hari lagi, atau 1-2 minggu lagi, atau 1-2 bulan lagi, atau 1-2 tahun lagi. Apalagi Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah seringnya terjadi apa yang disebut dengan mautul faj'ah, ya, kematian yang tiba-tiba. Ya, sebenarnya bagi Allah tidak ada yang namanya kematian tiba-tiba itu. Tidak ada kematian yang tiba-tiba, karena kematian kita ini sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Tapi dalam pandangan kita ada itu kematian tiba-tiba. Ya, kemarin kita baru ketemu, baru ketawa-ketawa, baru sama-sama minum kopi, tiba-tiba malamnya sudah ada SMS, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, telah meninggal dunia teman minum kopi kita. Ya. Nah, karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan dunia yang sangat menentukan ini kita membutuhkan hidayah Allah. Kita sangat butuh kepada hidayah Allah, petunjuk Allah. Bahkan hajat dan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah ini lebih besar daripada kebutuhan atau hajat kita terhadap makanan, minuman, dan oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Para ulama menjelaskan kalau orang tidak mendapatkan makanan, ya, tidak mendapatkan makanan, maka akibat yang paling buruk yang akan dialami apa? Mati. Tapi yang mati adalah jasadnya, fisiknya. Ya, kalau kita tidak makan 1 bulan, kita mati. Kemungkinan besarnya mati. Bisa juga tidak. Ya. Kalau kita tidak dapat air minum, ya, di tengah padang pasir tidak ada air minum, kemungkinan paling buruk kita mati. Ya. Katanya daya tahan manusia untuk tidak minum itu lebih rendah daripada tidak makan. Artinya kalau orang mungkin bisa tahan tidak makan 1 bulan, kalau minum itu mungkin paling 1 hari saja mungkin dia bisa tahan, atau 2 hari tidak minum, bisa mati. Kalau kita tidak dapatkan oksigen, kita akan mati. Ya, berapa lama kita bisa tahan tidak dapat oksigen? Ya, 1 minggu. Hebat sekali tuh kalau bisa bertahan tanpa oksigen 1 minggu. Ya, paling beberapa menit. Coba-coba Maki. Ya, kalau ada yang mau coba-coba. Ya. Nah, tetapi kalau kita tidak dapat oksigen, apa dampaknya? Kita mati. Tapi yang mati adalah fisik kita. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, maka kematian yang kita alami jauh lebih menakutkan. Yaitu kematian apa?
kematian ruh, kematian hati, tidak mengenal Allah, tidak mengenal jalan pulang, tidak mengetahui petunjuk jalan untuk sampai kepada Allah, tidak mengetahui jalan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Itu jauh lebih menakutkan. Kematian yang seperti ini jauh lebih menakutkan daripada kematian fisik kita, karena tidak makan, tidak minum, tidak bernafas. Di dalam Al-Quran, orang yang mati rohnya dikatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan melata. Oh tidak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu mencontohkan, kalau kita lihat ada kucing lewat di sini melintas, ya, itu kucing yang lewat itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah. Kenapa? Karena itu kucing yang lewat itu biar jelek-jelek begitu, mungkin juga ada sedikit kudis-kudisannya, kasihan di kulitnya, dia tetap berzikir, itu mengingat Allah, berzikir. Meskipun kita tidak tahu caranya dia berzikir, dia bertasbih, mengagungkan Allah. Tapi manusia yang tidak mengenal Allah, manusia yang tidak mendapat hidayah Allah, kata Al-Quran, balhum adal, mereka jauh lebih sesat daripada hewan melata. Itulah sebabnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kemudian membaca surah Al-Fatihah itu menjadi rukun dalam sholat kita. Ya. Harus dibaca dalam setiap rakaat. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa. Doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat kita butuhkan, yang selalu kita butuhkan di sepanjang kehidupan kita ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk untuk mengetahui as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Berapa kali kita ulang itu Bapak dan Ibu sekalian? Berapa kali kita ulang setiap hari? 2 kali. Berarti cuma sholat subuh aja kita tidak sholat duhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, berapa kali? Berapa? 17 ya? 17 ya. Minimal 17 kali, belum kita tambah dengan sholat sunnah. Coba, 17 kali minimal kita berdoa kepada Allah. Meskipun saya tidak tahu apakah kita sadar dengan doa itu, tetapi sekarang kalau kita tidak sadar sebelumnya, sekarang mulai hari ini kita sadar bahwa setiap hari di dalam salat kita selalu berdoa kepada Allah untuk minta hidayah. Ihdina. Kata ihdina, ihdi, ya, kalau belajar bahasa Arab, ihdi itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Yang kata dasarnya adalah hidayah. Jadi minta hidayah. 17 kali kita minta hidayah kepada Allah. Ya, mungkin itulah saya katakan tadi, mungkin selama ini kita tidak sadar bahwa setiap hari kita minta hidayah kepada Allah. Nah, mungkin karena kita tidak sadar juga berdoa itu, maka Allah juga tidak kasih jawaban, tidak mengabulkan. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa kita harus minta hidayah kepada Allah setiap hari, setiap rakaat dalam sholat kita?
Padahal kita ini kan sudah muslim. Ya. Kan kita biasa mengatakan kalau ada orang non muslim yang masuk Islam, kita biasa bilang apa? Dia dapat hidayah. Masuk Islam, ya dapat hidayah untuk masuk Islam. Jadi kita ini yang merasa sudah muslim, merasa sudah mendapat hidayah. Terus kenapa kita disuruh lagi minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah dalam setiap rakaat salat kita? Karena hidayah untuk menjadi seorang muslim itu belum selesai. Kita bersyukur kita mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim, tetapi belum selesai sampai di situ. Kita masih butuh banyak sekali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita butuh hidayah untuk menjaga salat kita. Kita butuh hidayah untuk bisa khusyuk dalam salat kita. Kita butuh hidayah untuk bisa meresapi, memahami apa yang kita baca dalam salat kita. Kita butuh hidayah supaya bisa menangis dalam salat kita. Kita butuh hidayah supaya kita bisa mengikhlaskan niat kita dalam salat. Kita butuh hidayah untuk bisa melakukan salat sunat secara konsisten. Kita butuh hidayah, kita butuh hidayah, kita butuh hidayah. Banyak sekali hidayah yang kita butuhkan. Kita butuh hidayah untuk menjaga pandangan mata kita supaya tidak melihat yang haram. Kita butuh hidayah untuk menjaga telinga kita supaya tidak mendengarkan yang haram. Kita butuh hidayah untuk menjaga mulut kita supaya tidak mengucapkan, mengatakan perkara yang haram. Kita butuh hidayah untuk menjaga perut kita, untuk menjaga kemaluan kita, untuk menjaga banyak sekali. Kita juga butuh hidayah supaya juga diberikan kepada anak-anak kita, supaya mereka juga menjadi banyak sekali hidayah. Makanya Allah sudah mengatur itu. Sehingga apa? Sehingga kita dituntun untuk membaca itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, berikan kepada kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi surah Al-Fatihah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah itu satu dari dua orang saja. Dia adalah orang yang dimurkai atau orang yang tersesat. Jadi kalau kita tidak dapat hidayahnya Allah ini. Nah, lalu kemudian kalau kita sudah berbicara tentang hidayah, bagaimana caranya mendapat hidayah? Kita sudah muslim, bagaimana caranya mendapat hidayah? Maka itulah yang tadi saya bacakan, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, hudal lil muttaqin. Huda, kata huda itu sama akar katanya dengan hidayah. Jadi sama akar katanya, makanya hurufnya ada yang sama. Ha, dal dengan ya. Ya, coba perhatikan itu. Kalau ditulis pakai bahasa Arab, hidayah dengan huda, itu ada sama. Ha, dal, ya. Itu menunjukkan kedua kata ini memiliki akar kata yang sama. Jadi kalau kita mau cari petunjuk, ya, kalau seperti judul kajian kita, ketika hidayah menyapa. Kalau kita mau menyapa itu hidayah, disinilah kita menyapa hidayah itu. Kalau kita mau mencari petunjuk,
Maka inilah petunjuk itu, Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kita tidak usah pusing-pusing lagi cari hidayah. Ya, di mana saya mau cari ini hidayah ini? Ya. Kecuali kalau ada orang namanya hidayah kita cari ya mungkin. Ya. Ya. Tapi kalau kita mencari petunjuk kebahagiaan, petunjuk keselamatan, di sini, di dalam Al-Quran yang sudah Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Kita semua mau mendapatkan petunjuk Allah. Kita semua mau mendapatkan hidayah dan kita selalu butuh hidayah Allah. Tapi yang sering kali kita lupakan adalah bahwa Al-Quran inilah tempat di mana kita seharusnya mengambil petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhanun min rabbikum, petunjuk, panduan, penjelasan dari Tuhan kalian, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang memberikan kejelasan dengan sangat jelasnya, Al-Quran. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat, peringatan dari Tuhan kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Itulah gambaran Allah tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran yang mungkin di setiap rumah kita, saya yakin ada lebih dari satu Al-Quran yang kita koleksi. Berapa Al-Quran di rumah tak? Ya, hitung semua termasuk yang sudah berdebu-debu itu, yang tidak pernah disentuh. Berapa? Banyak sekali. Ya. Tapi kenapa dia tidak bisa menjadi petunjuk untuk kehidupan kita? Karena cuma dikoleksi. Ya. Karena cuma dikoleksi. Berapa kali kita khatam Al-Quran? Sejak pertama kali kita selesai, kalau kita orang di Sulsel itu istilahnya, kalau sudah tamat Quran besar, ya. Berapa kali kita khatam Al-Quran? Ya. Siapa di sini yang khatam Al-Quran 30 kali dalam satu bulan Ramadan? Satu hari satu kali khatam. Semua ketawa, berarti tidak ada. Ya. Mungkin rata-rata satu kali, ya, rata-rata satu kali, atau yang satu kali khatam di bulan Ramadan kemarin juga sedikit jumlahnya. Ya. Jadi kalau bulan Ramadan saja kita tidak bisa khatam Al-Quran minimal satu kali, bagaimana lagi di luar bulan Ramadan? Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa selesaikan 30 juz, ya, kira-kira ada harapan tidak kita selesai 30 juz di luar bulan Ramadan? Padahal saya yakin semua yang hadir di sini sama-sama sepakat
bahwa ini adalah wahyu Allah, ini adalah petunjuk Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ada di sini yang mengatakan Al-Quran ini bukan petunjuk Allah? Ya. Saya yakin tidak ada. Ada di sini yang mengatakan Al-Quran itu harus atau patut diragukan? Saya yakin tidak ada. Tetapi ternyata keyakinan kita dengan kebenaran Al-Quran ini belum tentu diikuti dengan kesungguhan kita untuk menyelami petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Padahal kita semua tadi sudah sama-sama membaca ayat hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau membacanya saja? Ya, wallahul musta'an, ya, masih bisa dikatakan bisa dihitung jari. Ya. Oke lah, tidak ada yang selesai satu hari khatam satu kali satu hari, ya, tetapi minimal di bulan Ramadan bisa selesai, bisa khatam satu kali. Yang sudah khatam di bulan Ramadan, apa ada di sini yang sempat khatam di bulan Syawal? Ya. Diam-diam semua. Ya. Di bulan Zulqa'dah, sekarang bulan Zulqa'dah sudah mau berakhir, ya, kita sudah mau masuki bulan Zulhijjah, tidak ada juga. Bulan Zulhijjah nanti tidak ada juga. Ya. Nanti datang malaikat maut, ya. Belum selesai kita baca ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam. Bagaimana kita bisa bahagia? Bagaimana kita bisa bahagia di dunia dan akhirat kalau kita tidak menyelami hidayah, panduan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Padahal kita baru bicara soal membacanya. Saya biasa kalau dalam halaqah-halaqah tarbiyah, ya, dalam pertemuan tarbiyah, saya biasa bertanya, ya, kepada kawan-kawan, siapa di sini yang sudah pernah menyelesaikan membaca terjemahan Al-Qur'an? Ya. Karena saya tahu umumnya kita ini tidak tahu bahasa Arab. Ya, umumnya, ya, saya yakin di sini ada yang tahu bahasa Arab, tapi umumnya kita ini tidak menguasai bahasa Arab, ya. Sehingga gak ada harapan untuk baca kitab-kitab tafsir. Ya. Karena itu kalau tidak bisa baca kitab-kitab gundul, kitab-kitab tafsir para ulama, kan minimal apa? Minimal kita baca apa? Terjemahannya. Nah, siapa di sini yang pernah selesaikan membaca terjemahan Al-Quran? Ya. Tidak ada juga. Ya, itu paling minimal cara kita untuk memahami. Bukan meskipun itu bukan maksimalnya, tapi minimal kita paham. Oh, ini maksudnya ayat. Oh, ini surah ini kandungannya secara umum begini. Nanti setelah selesai membaca terjemahan, ya, kita kemudian bisa membaca tafsirnya. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak kitab-kitab tafsir yang diterjemahkan, ya, ke dalam bahasa Indonesia, dan saya yakin di sini banyak yang koleksi kitab-kitab tafsir terjemahan. Ya. Tapi pertanyaannya lagi, siapa yang sudah pernah selesai baca kitab tafsir yang dia koleksi? Atau kitab-kitab tafsir itu sekedar menjadi penghias atau perhiasan di ruang tamu kita, supaya kalau ada tamu datang, Masya Allah, banyak sekali bukunya ini nih. Ternyata ini seorang intelektual. Ya.
Karena banyak buku-buku di situ ya, apalagi kalau misalnya beli tafsir yang berjilid-jilid itu, wah, itu kan cantik sekali dilihat di ruang tamu itu. Ya. Penerbitnya juga pintar, dia cetak memang cantik-cantik itu kitab-kitab terjemahan tafsir supaya cantik dilihat di ruang tamu. Ya. Jadi sekedar jadi perhiasan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan peringatan kepada orang yang suka mengoleksi buku. Ibnu Taimiyah mengatakan, la tukthir min hujajillahi alaik. Jangan memperbanyak hujjah, argumentasi atau alasan yang akan membuat Allah memberatkan engkau pada hari kiamat. Ya, karena kalau kita sudah koleksi itu buku, kalau kita sudah koleksi itu kitab, ya, pasti Allah akan tanya itu. Apa yang kau baca di buku itu? Pasti ditanya. Ya. Jadi sekarang buat bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat ya yang sudah banyak koleksi buku di rumah, pulang ya rencanakanlah bahwa saya akan menyelesaikan semua buku ini. Ya. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan semua buku ini, termasuk kitab tafsir terutama. Baik. Jadi begitulah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ajukan, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Mesra atau tidak hubungan kita dengan Al-Quran? Seperti Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kalau beliau membaca Al-Quran, beliau selesai membaca Al-Quran, ya beliau katanya itu dia peluk Al-Quran itu, mushafnya dia peluk sambil mengatakan, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, ini adalah firman Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Dan beliau pernah mengatakan, lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalamir rahman. Seandainya hati kalian bersih, maka hati kalian tidak akan pernah puas, hati kalian tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah mau berhenti untuk membaca kalamur rahman, firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau hati kita bersih, tidak pernah bosan itu untuk membaca Al-Quran. Selesai lagi baca, pergi memasak, ya, pergi memasak, habis memasak itu baca lagi, ya. Sudah itu pergi lagi arisan, pulang arisan baca lagi. Ya. Kalau bapak-bapak ya habis sholat subuh baca begitu, habis membaca pergi ke sawah mencangkul. Dia mencangkul sambil apa? Kapan lagi saya mau nih? Saya bisa baca lagi itu Al-Qur'an. Ada di situ yang begitu. Ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalamir rahman." Seandainya hati kalian bersih, maka dia tidak akan pernah puas untuk selalu membaca kalamullah, kalam ar-Rahman. Makanya ketika beliau syahid, ketika beliau meninggal dunia, tewas, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Beliau ditusuk, ya, ditebas dengan pedang di dalam rumahnya sendiri, dalam keadaan apa? Dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'an. Dan dikisahkan bahwa sebelum beliau meninggal, beliau sempat bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah mengatakan, "Wahai Utsman," pada hari itu beliau sedang berpuasa. Ketika terjadi pengepungan dikepung rumahnya oleh para pemberontak, beliau sedang berpuasa. Dan dalam mimpi Rasulullah datang mengatakan, "Wahai Utsman, insya Allah engkau akan berbuka puasa bersama dengan kami." Itu apa tandanya? Itu artinya tidak lama lagi dia meninggal dunia. Jadi itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi sekali lagi
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaan-pertanyaan tadi mudah-mudahan bisa jadi renungan kita, ya, dan bisa menjadi bahan pikiran kita pulang ke rumah. Oh, ternyata selama ini hubungan saya dengan Al-Quran ini seperti itu. Ya. Ya. Saya akan kutipkan sebuah pernyataan dari seorang filosof Prancis yang ateis. Ya, ini dalam buku yang saya pegang ini dinukil perkataan seorang filosof Prancis yang bernama Joseph Ernest Renan. Ada yang kenal? Tidak ada yang kenal. Ya, saya juga tidak kenal. Joseph Renan pernah mengatakan seperti ini. Ini perkataannya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya bacakan. Dia mengatakan begini. Tadummu maktabati alaful kutubis siyasiyati wal ijtimaiyati wal adabiyati wa ghairiha. Di dalam perpustakaan saya terdapat banyak sekali buku-buku dalam masalah politik, dalam masalah sosial, dalam masalah sastra dan buku-buku lainnya. Wallati lam aqra'ha aktsara min marratin wahidah. Dan buku-buku itu, kata Joseph Renan, buku-buku itu tidak ada yang saya baca lebih dari satu kali. Ya. Artinya rata-rata buku-buku yang dia koleksi di perpustakaannya itu dia cuma baca satu kali saja. Ya. Meskipun katanya wa ma aktsaral kutubi allati lizinati faqat. Meskipun lebih banyak buku-buku yang sekedar perhiasan saja, sama dengan kita. Ya, jadi perhiasan saja. Ya, artinya di antara semua buku-bukunya itu lebih banyak yang tidak dibaca. Adapun yang dibaca itu paling dibaca hanya satu kali. Ya. Walakin, tetapi, kata Joseph Renan ini, pemikir Prancis yang ateis. Walakin, akan tetapi katanya, hunaka kitabun wahidun. Di perpustakaan saya itu ada sebuah buku yang tu'nisuni qira'atuhu daiman, yang membuat saya selalu rindu untuk membacanya kembali. Wahwa, apa itu? Wahwa kitabul muslimin. Buku itu adalah bukunya kaum muslimin. Apa itu? Al-Quran. Siapa yang mengatakan ini? Bukan ustadz. Ya, bukan ustadz, bukan syekh, ya, bukan imam, ya, bukan. Seorang filosof Perancis. Ya. Dari semua buku yang dia koleksi, dia katakan ada satu buku yang selalu merangsang saya, mengundang saya untuk membacanya kembali. Apa itu? Bukunya kaum muslimin yang bernama Al-Quran. Lalu dia katakan lagi, fakullama ahsastu bil ijhad. Setiap kali saya merasa ijhad itu tertekan, ya, merasa ada beban, wa aradtu an tanfatiha li abwabul ma'ani wal kamalat, dan saya ingin pikiran saya bisa terbuka, wawasan saya bisa terbuka untuk menerima makna-makna, inspirasi-inspirasi baru. Apa yang dia lakukan? Tala'atul Quran. Saya membaca Al-Quran. Siapa di sini yang kalau stres baca Al-Quran? Ya? Siapa di sini yang kalau stres baca Al-Quran? Ya. Tidak ada? Rata-rata kita kalau stres kemana? Jalan-jalan, pergi makan, ya, BBM-an, main Facebook, ya, curhat di Facebook, ya.
Tidak ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ateis ini. Orang ateis, bukan orang muslim. Ya. Tala'tul Quran, saya membaca Al-Quran. Haitsu innani la uhissu bit-ta'abi awil malali bimutala'atihi katsiran, atau bikatsrah, di mana saya tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa lelah untuk banyak-banyak membacanya, untuk banyak-banyak mengulangi membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita, siapa di sini yang tahan duduk membaca Al-Quran selama 1 jam? Ya. Kita rata-rata ini baru 15 menit mengaji, ya sudah panas rasanya di sini nih. Oh, sudah gatal ini. Ya. Lalu dia katakan, "Lau arada ahadun ay ya'taqida bi kitabin nazala minas sama." Seandainya, coba lihat. Nah, ini kata-kata yang diucapkan selanjutnya ini menunjukkan bahwa dia seorang ateis. Ya. Sehingga dia katakan apa? Seandainya ada orang yang ingin meyakini bahwa ada betul itu kitab yang turun dari langit, fa inna dzalikal kitab, maka buku itu pastilah huwal Quran, pasti Al-Quran. Artinya apa? Ya, meskipun dia banyak baca Al-Quran, dia sendiri tidak meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Tetapi dia mengatakan seandainya ada orang yang mau meyakini bahwa ada wahyu, ada kitab yang turun dari langit, maka pasti kitab itu tidak ada lain selain Al-Quran. Ya. Huwal Quran, dia pasti Al-Quran, la ghair, tidak ada kitab lain selain Al-Quran. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah Al-Quran. Inilah sumber petunjuk. Inilah sumber petunjuk, inilah sumber kebahagiaan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, untuk menjadi panduan kita berjalan melewati kehidupan dunia yang sangat singkat ini, lalu hingga akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah sebabnya, ya, seperti yang tadi kita gambarkan, ya, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti itu hubungan mereka dengan Al-Qur'an. Ya. Saya biasa mengatakan, ya, bahwa kalau kita membaca Al-Quran, kita harus membaca Al-Quran itu dengan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya Allah sedang memanggil kita, orang beriman. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, kita harus merasakan bahwa Allah sedang memanggil saya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa, ya, sahabat yang digelari sebagai ahli tafsir di kalangan para sahabat Nabi SAW, karena dia didoakan oleh Nabi SAW secara khusus, Allahumma allimhu ta'wil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ajarkan kepada dia, kepada Ibnu Abbas, berikan kepada dia kemampuan untuk menakwilkan Al-Quran. Ya, beliau pernah mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan mengawali firman-Nya itu dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, maka perhatikan baik-baik itu. Pasti ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahwa kalau kita berbicara tentang hidayah, maka kita tidak usah jauh-jauh, hidayah itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Kita hanya perlu mengerahkan kesungguhan, kemampuan kita untuk memahami Al-Qur'an. Cuma memang persoalannya kita ini, ya, ada seorang ulama yang mengatakan masalah kaum muslimin ini ada dua. Yang pertama, al-fawdha. Fawdha itu artinya hidup yang tidak teratur, hidup yang tidak terencana. Kemudian yang kedua masalahnya kaum muslimin apa? Al-kasal, kutu, malas. Ya. Jadi ini al-fawdha wal kasal. Ini dua ini masalah. Fawdha, tidak punya hidup, tidak punya rencana hidup yang jelas. Ya, mungkin bapak-bapak dan ibu yang biasa mengikuti pengajian saya di sini di Sindram, ya sering ya melihat saya sering menyampaikan tentang ini, bahwa ya, hidup kita ini umumnya ya tidak terencana dengan baik. Ya. Coba sekarang kalau kita tanya 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi kita mau jadi seperti apa? Kita mau menjadi manusia yang seperti apa? Kita tidak tahu. Ya. Pokoknya ya mengikuti saja arah mata angin bertiup. Tidak ada rencana yang jelas. Mau jadi lebih rajin sholat sunnatnya kah? Ya, mau target bisa selesaikan 1 bulan, bisa menyelesaikan Al-Quran 1 bulan sekali. Mau menyelesaikan kitab tafsir ini, mau menghafal ini, tidak ada apa? Rencana hidup yang jelas. Ditambah lagi penyakit yang kedua apa? Kutu. Ya. Malas. Ya, malas. Ya. Coba apa kurang malasnya itu kalau kita tidak bisa selesaikan ini? Berapa halaman ini? Berapa halaman? 604 halaman. Ya, kalau mengikuti versi Al-Quran yang dicetak di Madinah itu halamannya adalah 604 halaman. Ya. 604 halaman kalau kita baca 2 halaman 1 hari, kita selesai dalam 10 bulan. 10 bulan bisa khatam. Yang penting kita jangan kutu. Ya. Membaca 2 halaman. Lamakah itu membaca 2 halaman itu? Ini 2 halaman, ini 1 lembar. 2 halaman Al-Quran itu ini 1 lembar ini. Berapa lama kita bisa habiskan waktu untuk baca ini 1 lembar ini? 10 jam? 1 jam? Saya kira tidak. Ini paling 15 menit. Siapa di antara kita di sini yang saking sibuknya sampai-sampai tidak bisa menyediakan waktu 15 menit setiap hari untuk membaca satu lembar? Siapa? Siapa di antara kita yang sibuk sekali? Saking sibuknya itu, pokoknya sejak bangun tidur sampai tidur lagi tidak bisa sediakan 15 menit saja untuk membaca ini. Ada? Ya. Saya kira presiden saja tidak begitu ya. Apalagi cuma kita ini. Ya. Tapi memang itu problem kita karena kita tidak merencanakan. Tidak merencanakan dengan baik, ya, bagaimana target kita dengan Al-Quran, ya, tidak merencanakan dengan baik
sampai berapa lama kita akan menyelesaikan Al-Quran, dan yang kedua ditambah dengan penyakit al-kasal, malas atau kutu itu tadi. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya ya masih ada 5 poin yang saya mau sampaikan. Ya, itu tadi sebenarnya kita baru pengantar berbicara tentang bagaimana Al-Quran itu adalah sumber hidayah kita. Ya, cuma tidak terasa rupanya sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5:10 waktu Indonesia bagian Baranti. Jadi terpaksa kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita ya untuk bisa sama-sama membahas dan mengkaji tentang ini. Ini penting sekali ya, karena kita kadang-kadang pusing mencari petunjuk, mencari padahal petunjuk itu ada di depan mata kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin banyak kekurangan, banyak kekhilafan yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, tapi mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini ada manfaatnya, terutama untuk diri kami sendiri. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.